Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القلم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه زد شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة ساداتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبين والشهداء والأولياء والصالحين والقراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وسائر السادات الصوفية المحققين والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء العاملين وجميع مشايخنا في الدين خصوصا إلى حضرة نبي الله خضر بليا بن ملكان عليه السلام حضرة سلطان الأولياء غوث الأعظم قطب العالمين سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره سيد الشيخ صهبها الدين النقشبندي الإمام أحمد الغزالي شيخ محمد نووي بن عمر الجاوي الحبيب عبد الله بن علاوي الحداد صاحب الراتب سيد الشيخ محمد سمان سيد الشيخ أبي القاسم جنيدي البغدادي سيد الشيخ معروف القرخي سيد الشيخ سري السقطي سيد الشيخ حبيبي العجمي سيد الشيخ حسن البصري سيد الشيخ جعفر الصادق سيد الشيخ يوسف الحمداني سيد الشيخ أبي يزيد البسطامي شيخ أحمد خطيب شمبس شيخ طلحة كاليسابو شيخ عبد الله مبارك بن نور محمد شيخنا شيخ أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا شيخ صاحب الفتوح الرباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخرين عنهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Beldawi, Syekh Ibrahim ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir ar-Rifai, al-imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah, Bahku Sangkan, Syekh Datul Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kubro, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Damanhuri Batu Ampar, Mbah Yusuf Pale Anget, Mbah Maksum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Asim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sumpon Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikadun, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abul Iman yang Boros Ora, Raden Arya Wira Tanudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kiram, Syekh Boha, Syekh Ating Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri, Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Dhahir bin Ja'man, Guru Marzuqi bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma. Wa ila hadrati jami'i awliyaillah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab. Annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adama wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al mawjud fi hadzal majlis wa ila jami'i arwahi amwati sahibi hadzal majlis. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bang Maman mana Bang Andre? Bang Maman. Yang ngantuk ya tidur. Bang Jamal Gede belum nyampe, Bang Jamal Gede nih. Sekali lagi dah kita doain buat teman-teman kita yang saat ini dalam kondisi kurang sehat atau yang keluarganya sedang kurang sehat, mudah-mudahan segera diberikan sehat walafiat oleh Allah, diberikan kesembuhan sehingga bisa kembali berkumpul bersama dengan kita. Panas amat. Kita main nguyup aja Bang Hendrik. Pak Juju nggak ada Pak Juju nih? Abang Adi, Bang Sarip mana Bang Adi? Bang Sarip ada? Ada. Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 205. Kalau yang pakai cetakan kitab nomornya berapa? 51. Oh, belum ketemu. Kong, udah ketemu Kong. Bang Jidin udah. Bang Andi udah. Bang Sarip udah. Bang Ridwan udah. Bang Kis ada kitabnya Bang Kis. Nih Mas Sudi ada kitabnya. Nebeng sama Bang Kis dulu. Bang Hendrik udah ketemu. Bang Awing. Bang Jamal ketemu Bang Jamal. Bang Budin udah ketemu. Apaan? Katanya. Sadasir ketemu Sadasir. Mandebleng ada ketemu yang Mandebleng. Numpang sama Sadasir dulu. Bang Dukun ada ketemu Bang Dukun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Lah, Bang Iwan. Iya, bener. Bang Iwan bukan? Beda mana mukanya? Apa Ustaz? Bacanya yang mana? 3 baris dari bawah. Wa amma idza fawatta itu. Bang Ando ketemu Bang Ando. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Wa amma idza fawatta amraka ilallahi subhanahu wa sa'altahu an yakhtaro laka ma huwa sholahuka lam talqo illal khaira wassidada
wala taqa'u illa 'alas sholahi. Itu ya. Wa amma idza fawatta amraka ilallahi subhanahu. Adapun apabila kamu serahkan urusanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa sa'altahu an yakhtara laka ma huwa sholahuka, dan kamu memohon kepadanya agar Allah memilihkan untukmu sesuatu yang di dalamnya terdapat kebaikan, lam talqo illal khaira wasidada, pasti kamu hanya akan menemukan kebaikan dan yang benar. Wala taqa'u illa 'alas sholahi, dan kamu pasti akan mendapatkan kebahagiaan kalau kita serahkan urusan kita kepada Allah dan kita mohon agar Allah memilihkan yang terbaik buat kita, pasti yang kita dapatkan adalah kebaikan dan kebahagiaan. Audit. Qala Allah Ta'ala hikayatan 'anil 'abdis sholihi wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adzab. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan tentang hambanya yang soleh. Wa ufawwidu amri ilallah, dan aku serahkan urusanku kepada Allah. Innallaha basirum bil ibad, sesungguhnya Allah maha melihat terhadap hambanya. Melihat artinya mengetahui. Sesungguhnya Allah maha tahu dengan pribadi hambanya. Mana yang terbaik untuk hambanya, mana yang tidak baik untuk hambanya, Allah sangat tahu betul itu. Fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makar, maka Allah hindarkan darinya siasat-siasat buruk mereka. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adzab, dan Allah timpakan azab yang buruk kepada Fir'aun dan kelompok-kelompoknya. Apa Ibu? Udah itu, jelas. Ini kisah tentang orang-orang yang menjadi pengikutnya Nabi Musa. Karena dia serahkan urusannya kepada Allah, akhirnya Allah selamatkan orang itu. Karena ngikutin Nabi Musa, ngelewatin laut, selamat dah. Sedangkan Fir'aun dan kelompok-kelompoknya ditenggelamkan oleh Allah di laut. Apa Ustaz? Itu ayatnya itu. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adzab. Amataro,
kaifa aqoba tafwidahu alwiqayata minal aswa'i wan nasro alal a'da'i wa bulughul muradi fata'ammal muwaffaqan. Amataro, bukankah kamu melihat di dalam kisah ini kaifa aqoba tafwidahu alwiqayata minal aswa'i, bagaimana Allah memberikan imbalan untuk orang-orang yang berserah diri, untuk orang-orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah, al-wiqayata minal aswa'i, perlindungan dari berbagai macam keburukan. Apa Ustaz? Allah siapkan tuh, Allah janjikan bagi siapapun orangnya yang menyerahkan urusannya hanya kepada Allah, pasti akan diberikan perlindungan dari hal-hal yang buruk. Apa Bang? Jangan melotot aja. Udah tuh, Bang Ges paham tuh, Bang Ges. Wan nasro alal a'da'i, imbalan berikutnya yang Allah berikan untuk orang-orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah, pertolongan dari musuh-musuhnya. Wa bulughul muradi, dan tercapainya apa yang dia inginkan, apa yang diinginkannya. Fata'ammal muwaffaqan, maka renungkanlah hal ini agar kalian mendapatkan taufik. Caranya gimana? Ntar Bang Gis. Terus caranya menyerahkan urusan kita kepada Allah gimana? Ntar dulu. Bang Erik. Yang penting itu dulu. Kenapa kita harus menyerahkan urusan kita kepada Allah? Karena Allah sudah menyiapkan hal-hal yang baik untuk kita apabila kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Begitu Bang Erik. Mang Debleng paham itu, Mang Debleng? Paham. Udah serahin aja kepada Allah. Apa Bang Ipul? Bang Ipul mau ziarah ke Wali Songo, udah bini anak serahin aja sama mertua. Hah? Serahin aja. Fa'in qulta bayyin lana ma'nat tafwidi wa hukmahu. Jika kamu bertanya, tolong dong jelaskan kepada kami makna tauhid, makna tafwid dan hukumnya. Apa sih yang dimaksud tafwid? Terus hukumnya apa? Hukum tafwid itu apa? Tolong dong jelasin. Apa sih itu tafwid yang sebenarnya? Terus hukumnya apa? Fa'lam annaha huna faslaini bihima yattadihul kalamu. Maka perlu kamu ketahui bahwasanya di sini terdapat dua pasal yang dengan dua pasal ini akan menjadi jelas bahasan kita tentang tafwid. Ahaduhuma, pasal yang pertama yaitu tentang maudhi'ut tafwidi, tempatnya tafwid. Tempatnya tafwid. Kapan sih kita harus menggunakan tafwid? Pada kondisi seperti apa kita harus tafwid kepada Allah? Menyerahkan urusan kita kepada Allah. Dalam kondisi seperti apa? Dalam hal apa? Abang Adi? Itu mau tafwid, tempatnya tafwid. Watani yang kedua, maknahu wa hadduhu wa didduhu. Pasal yang kedua menjelaskan tentang makna tafwid, batasan-batasan tafwid
dan lawanan-lawanan tafwid. Apa Ustaz? Jangan diem aja lah ini. Ngomong Bang Ipul. Nanya. Bang Awing kali Bang Awing. Bang Jamal kali, Bang Budit. Cukup udah. Amma maudhi'uhu fa'lam annal muradati talatatun. Adapun tempatnya tafwid, maka perlu kita ketahui bersama bahwasanya keinginan itu ada 3. Keinginan yang muncul dalam hati seseorang masuk ke dalam 3 kategori. Al-awwalu, yang pertama, muradun ta'lamu yaqinan annahu fasadun wa syarrun la syukka fihi albattata kannari wal adabi wa fil af'ali kal kufri wal bid'ati wal ma'siyati fala sabila ila iradati dzalika. Yang pertama, keinginan yang kamu tahu dengan yakin, dengan penuh keyakinan bahwasanya keinginan itu merusak, membuat dirimu celaka dan buruk. La syukka fihi albattata, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Kannari, seperti api neraka, wal adabi, dan siksa dari Allah. Wa fil af'ali, dan di dalam perbuatan, kal kufri, seperti kufur, wal bid'ati, dan bid'ah, wal maksiyati, dan maksiat. Fala sabila ila iradati dzalika, maka tidak ada jalan sedikit pun untuk menginginkan hal-hal tersebut. Ilok, ada orang yang pengennya masuk neraka. Apa? Bang Ipul? Kali gitu Bang Andre punya cita-cita, saya pengen masuk neraka begitu. Apa kali ada Bang Ridwan, saya pengen dapat siksa Allah gitu. Fala sabila ila iradati dzalika, itu mah kagak bakal ada dah. Yang pengen bugono enggak bakal ada. Apa Ustaz? Sampah apaan? Apa? Gitu. Sampai orang yang lagi ngerjain maksiat, orang yang lagi badar, dalam hati kecilnya pasti yang dipengenin, saya mau pengen jadi orang bener, pengen, padahal mah. Karena nggak ada orang yang mau sengsara, mau masuk neraka, itu nggak ada. Pasti semua orang dalam hati kecilnya pengennya menjadi orang bener. Pengennya masuk surga, pengennya pasti. Kayak Bang Iwan misalkan, pasti pengennya mengaji. Saya mau pengen ngaji, pengen ngaji. Dalam hati kecilnya. Tapi apa boleh buat? Saya nggak kerja, nganggur di rumah. Apa Bang Ibu? Gitu. Itu keinginan tuh. Kategori yang pertama, keinginan yang di dalamnya betul-betul kita yakini bahwa di dalamnya terdapat hal-hal yang membuat kita celaka dan buruk. Itu yang pertama. Itu mah nggak bakal ada dah orang yang pengen begitu. Nggak bakal ada. Watani muradun ta'lamu qat'an annahu sholahun kal jannati wal imani was sunnati wa nahwi dzalika. Yang kedua, keinginan yang kamu tahu secara pasti bahwa di dalamnya terdapat kebaikan dan kebahagiaan. Kal jannati, seperti surga, wal imani, dan iman, wasunnati, dan bisa mengikuti perjalanan Rasulullah, wa nahwi dzalika, dan yang lain sebagainya. Falaka iradatuha bil hukmi,
Maka hal-hal seperti ini wajib kamu inginkan secara pasti. Wajib tuh. Saya pengen masuk surga, wajib itu mah. Saya pengen menjadi orang yang beriman, wajib itu mah. Saya pengen bisa menjadi umat Rasulullah yang sejati. Saya pengen bisa mengikuti perjalanan Rasulullah, wajib itu mah. Kudu, kita kudu punya kepengenan kayak begitu. Saya pengen bisa ngaji, kudu. Kudu. Ta'lamu qat'an annahu sholahun. Keinginan yang di dalamnya kita betul-betul yakin secara pasti bahwa itu di dalamnya terdapat kebaikan. Falaka iradatuha bil hukmi, maka untuk hal seperti ini kita wajib menginginkannya. Gitu Pak Ridwan. Gitu. Apa Pak Yandri? La maudhi'a lit tafwidi fihi. Tidak ada tempat untuk tafwid pada hal seperti ini. Jangan sampai salah tuh. Lu gak ngaji? Ya kalau Allah gerakin saya buat ngaji, ya saya berangkat. Kagak ya udah. Kagak boleh tuh tafwid untuk hal seperti ini, untuk kebaikan nggak boleh. Kudu itu, kudu pengen. Kudu pengen ngaji. Ntar malam kudu berangkat gitu. Jangan tafwid untuk hal seperti ini. Azan berkumandang, udah masuk waktu zuhur, lu nggak sholat, ya kalau Allah gerakin sholat ya saya sholat, kagak ya udah, kagak boleh itu begitu. Untuk hal kebaikan seperti ini nggak boleh kita tafwid, kudu wajib punya kepengenan untuk mengerjakan kebaikan, gitu Bang Ipul. Kadang terbalik, udah nyari duit kagak tafwid, dan buat ibadah tafwid. Gitu. Ya, kalau Allah izinin saya datang ngaji, kagak ya udah. Gitu. Apa? Kagak boleh tuh. Masalah kaprah kadang-kadang. Udah nyari duit aja, Bang Hendrik kagak tafwid. Nah, masalah ngaji, ibadah, zikir, sholat, tafwid malah. Apa? Ntar malam ngaji. Ya gimana Allah aja. Kagak boleh tuh. Kalau buat kebaikan nggak boleh begitu. La maudhi'a lit tafwidi fihi, tidak ada tempat untuk tafwid sedikit pun di dalamnya. Tergantung Bang Haji. Tergantung pulesnya. Emang kita tahu ngaji mulai jam 10, jam 9 pakai angkob. Kepulusan, bonggan itu mah. Udah tahu dikit lagi mulai ngaji pakai angkop, pakai rebahan. Gitu. Amor. Ya kayak bocah. Gitu. Malam begadang gitu. Pas jam 4 kaci rebahan, kepulusan, itu mah bukan uzur sholat, bukan. Bonggan. Udah tahu jam 4 dikit lagi subuh pakai rebahan, kepulusan. Gitu ngaji. Nah, dilihat dulu kepulusannya jam berapa. Kalau dari maghrib, habis maghrib tidur, tahu-tahu bangun-bangun udah jam 7 pagi gitu.